Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indah Lesari. Saya dari kelas 4A. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Neng Sri Nuraini MPD. Terima kasih. Adapun beberapa hal yang saya dapatkan dalam satu semester ini terbagi menjadi 8. Yang pertama mengenai hakikat belajar, kedua mengenai teori belajar, ketiga mengenai penerapan teori belajar, keempat mengenai pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model belajar, kelima mengenai komunikasi belajar, ketujuh mengenai gaya belajar, keenam mengenai gaya belajar, ketujuh mengenai masalah belajar, dan ke-8 mengenai prinsip-prinsip belajar. Yang pertama mengenai hakikat belajar. Belajar merupakan perubahan tingkah laku, sedangkan pembelajaran merupakan proses perubahan tingkah laku yang melibatkan orang lain, yaitu pendidik dan peserta didik. Maksudnya adalah ketika saya berinteraksi dengan guru, itu adalah mengenalkan bagaimana perubahan tingkah laku saya dalam mengatasi pembelajaran ini. Seperti itu yang saya tangkap. Terus ada ruang lingkup pembelajaran terbagi menjadi 8. Yang pertama materi yang disampaikan, kedua media, ketiga pendekatan, keempat alokasi waktu, kelima pola pembinaan terpadu, keenam mengenai metode, ketujuh mengenai kompetisi dasar siswa, dan ke-8 mengenai evaluasi. Lalu ada unsur-unsur dinamisnya. Yang pertama adalah motivasi belajar, yaitu agar pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan, dengan semangat dan penuh percaya diri. Yang itu yang saya dapatkan. Terus kedua adalah suasana belajar, yaitu maksudnya adalah kondusifkah atau tidaknya dalam pembelajaran tersebut. Terus ketiga adalah bahan ajar, maksudnya alat yang bisa membantu selama proses pembelajaran. Contohnya yang saya dapatkan itu seperti kayak buku LKS, presentasi, video, papan tulis, atau apapun yang bisa membantu proses pembelajaran tersebut. Lalu yang keempat adalah kondisi siswa, bagaimana siswa itu semangat atau tidak, bagaimana siswa itu menginginkan pembelajaran tersebut atau tidak, dan bagaimana siswa tersebut baik atau buruk kondisinya secara fisik, mental, atau apapun. Seperti itu yang saya dapatkan. Lalu ada teori belajar. Teori belajar yang saya dapatkan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu teori behavioristik, kedua itu teori kognitif, ketiga teori humanistik, keempat teori konstruktivisme. Yang pertama teori behavioristik adalah suatu perubahan tingkah laku melalui stimulus dan respon. Nah, kedua teori kognitif yaitu mengajarkan bagaimana kita untuk memahami diri kita sendiri. Maksudnya adalah bagaimana saya sendiri bisa memahami diri saya sendiri. Dan ketiga adalah teori humanistik, yaitu pendidik membiarkan saya untuk belajar dan memahami dengan diri sendiri dan memahami lingkungannya. Maksudnya adalah saya harus bisa melakukannya sendiri. Mengenai diri saya sendiri, mengenai lingkungan, saya harus bisa paham mana yang baik untuk saya, mana yang buruk untuk saya, dan saya juga harus rajin dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang saya dapatkan seperti itu. Lalu yang keempat adalah teori konstruktivisme, yaitu yang mengenalkan untuk pengetahuan kita, pengetahuan yang baru dan tidak hanya stimulus dan respon saja. Yang saya dapatkan seperti itu. Nah, adapun perbedaan pelaksanaan pembelajaran yang terbagi menjadi yang pertama pendekatan,
Pendekatan itu adalah bagaimana cara kita melakukan pembelajaran itu dari sudut pandang yang mana untuk dilaksanakan nanti selama proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah strategi, yaitu di mana saya dan guru, siswa dan guru harus mampu melakukan proses pembelajaran baik secara efektif maupun efisien. Dan strategi ini masih bersifat konseptual, yaitu di mana keputusan yang akan diambil dalam pelaksanaan pembelajaran dalam wujud seperti RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, lalu ketiga ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kegiatan rencana yang sudah disusun secara nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah teknik, yaitu sebagai cara yang dilakukan seseorang untuk meraih hasil dengan maksimal pada waktu tertentu untuk proses pembelajaran. Maksudnya adalah ketika kita sudah menentukan pembelajaran itu, maka cara kita melakukan itu untuk memaksimalkan metode yang sudah kita susun secara nyata dan praktis ini bagaimana, itu yang saya dapatkan. Terus ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah gaya pendidik dalam menyampaikan metode atau teknik secara individualisme, karena setiap pendidik pasti memiliki pengajaran yang berbeda-beda meskipun dalam satu konsep yang sama. Itu yang saya tangkap. Terus ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah merupakan suatu kesatuan dari adanya pendekatan, metode, teknik, strategi, taktik. Itu merupakan satu kesatuan dari model pembelajaran, karena model pembelajaran merupakan suatu sintak atau tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran. Lalu, setelah teori dan pendekatan, ada penerapan teori belajar yang saya berdasarkan pengalaman. Saya akan baca dulu yang teori belajar humanistik. Yang pertama, itu yang berdasarkan pengalaman saya yang pernah dialami waktu SMA dan perguruan tinggi. Beberapa seorang guru dan yang mengajarkan lebih melihat keaktifan siswa, membentuk kami untuk bisa saling berinteraksi pada sesama teman. Guru bisa disebut sebagai wadah tempat siswa dan bertanya akan materi atau permasalahan yang ingin ditanyakan, bertujuan agar kami tidak merasa takut untuk mengemukakan pemikiran dan penasaran pada suatu permasalahan, agar kami mampu mengembangkan potensi diri kita sebagai manusia yang secara positif dan meminimalkan potensi diri kita yang bersifat negatif dan mampu berpikir kritis. Guru juga mendorong kami untuk bebas mengemukakan pendapat, karena ajaran ini lebih menekankan proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam teori kognitif. Lalu ada komunikasi. Komunikasi antara guru dan siswa itu sangat penting. Dan bila komunikasi kurang baik, maka diterimanya pun kurang baik. Komunikasi yang baik yaitu peran yang bisa diterima baik si pemberi informasi dan si penerima informasi, dan mereka kedua-duanya saling memahami satu sama lain. Adapun guru profesional memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, profesional yaitu kemampuan seorang guru dalam mengajar, proses belajar mengajar. Kedua, pedagogik yaitu kemampuan guru dalam memahami proses belajar mengajar.
Ketiga, sosial, yaitu kemampuan seorang guru dalam berkomunikasi dengan warga sekolah dan warga guru lainnya yang ada di lingkungannya. Keempat, kepribadian, yaitu guru bersikap dan berkepribadian baik untuk mencontohkan siswanya dan lingkungannya di sekitarnya. Terus, adapun fungsi komunikasi. Yang pertama, pembentukan konsep diri, yaitu menunjukkan bahwa kita itu eksis, bahwa diri kita itu eksis atau ada. Itu yang pertama, pembentukan konsep diri. Kedua, komunikasi ekspresif, yaitu menggunakan bahasa tubuh yang tersirat makna dalam perkataannya. Yang saya tangkap adalah maksudnya ketika saya merasa diri saya kurang baik atau lagi kurang mood, lalu teman saya menanyakan kepada saya, "Indah, kamu baik-baik saja?" Lalu saya menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Nah, dari situ sudah kelihatan tidak sinkronnya antara perkataan dan bahasa tubuhnya. Dalam perkataan kita memang kita mengatakan kita baik-baik saja, tetapi dalam tubuh kita mengatakan kita tidak baik-baik saja. Nah, komunikasi ekspresif itu adalah di mana tubuh kita mengatakan sesuatu yang tersirat tanpa melalui perkataan kita. Itu yang saya tangkap. Yang ketiga, komunikasi ritual. Yang saya tangkap adalah secara kolektif. Maksudnya adalah ketika saya melakukan MOS, itu sangat dituntut untuk memahami satu sama lain temannya, memahami namanya, memahami dari sekolah mana, seperti itu. Itu yang disebut komunikasi ritual yang saya dapatkan. Lalu keempat, komunikasi instrumental, yaitu alat membujuk atau mengajak komunikasi yang bersifat persuasif, yaitu dimana si pembicara menginginkan si pendengar untuk menerima bahwa yang disampaikannya akurat dan layak untuk diketahui, yaitu si pembicara ingin sekali si penerima mendengarkan dan mempercayainya. Itu yang saya dapatkan. Lalu ada prinsip komunikasi, yaitu pertama, respect, sikap saling menghargai satu sama lain. Sikap saling menghargai satu sama lain yaitu maksudnya adalah ketika saya memiliki teman-teman dan ataupun guru ataupun di atas saya harus menghargai penyampaian mereka seperti apa. Dan saya juga tidak boleh berlaku tidak sopan pada mereka. Itu yang saya dapat. Yang kedua, empati, yaitu mengajarkan kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya, misalkan saya punya teman di bawah saya harus merasakan apa yang mereka rasakan agar saya tidak seenaknya pada dia, tidak merasa dia itu tidak sebanding sama saya. Maksud saya seperti itu. Maksudnya kita memiliki belas kasihan tapi tidak mengasihani, tetapi hanya ingin memiliki rasa yang peka terhadap mereka. Itu yang saya dapatkan. Lalu ketiga, audible. Audible adalah dapat didengarkan dan dimengerti dengan baik. Maksudnya adalah ketika guru mempresentasikan materinya, saya dapat mendengarkannya dengan baik, saya dapat mengertinya dengan baik. Itu yang saya dapat dalam pembelajaran ini. Terus clarity, yaitu kejelasan dari isi pesan dengan adanya sesi tanya jawab. Maksudnya ketika ada seorang membuat informasi yang melibatkan beberapa orang saling bertabrakan atau saling mengemukakan pendapatnya, apa sih yang benar itu, seperti itu. Lalu dilakukanlah sesi tanya jawab. Yang berseleksi ini melakukan tanya jawab kepada yang memberi informasi ini. Nah, sampai bertemulah titiknya jawabannya, dan mereka saling
saling memahami satu sama lain, maka itulah yang disebut isi pesan dari informasi tersebut. Itu yang saya dapat. Lalu humble, yaitu sikap rendah hati, mau menerima dan mau mendengarkan. Maksudnya adalah ketika saya berbuat kesalahan seperti ini, saya berbuat kesalahan kepada ibu, mohon maaf. Saya merasa ketika saya ditegur sama ibu, saya harus menerima bahwa memang saya salah dan saya mau mendengarkan. Kadang jarang sekali manusia yang sulit menerima dan mau mendengarkan kesalahannya sendiri. Itu yang saya dapat. Lalu ada gaya belajar. Gaya belajar merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterimanya. Adapun gaya belajar menurut Bobby DePorter dan Mike Hernachke dijelaskan bahwa gaya belajar adalah kata kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Maksudnya adalah, yang saya tangkap adalah ketika saya memiliki tipe gaya belajar, apapun yang saya lakukan, seperti di dalam video ini, pasti saya memiliki ciri-ciri dalam gaya belajar saya sendiri. Jujur saya sendiri pun belum mengetahui apa gaya belajar saya, tapi terkadang saya merasa diri saya memiliki tipe gaya belajar visual, terkadang saya merasa diri saya memiliki tipe gaya auditorial, dan terkadang saya juga menghafal segala sesuatu sambil berjalan-jalan memiliki tipe gaya kinestetis. Kadang saya bingung, Bu, tapi dengan adanya gaya belajar ini, segala yang kita lakukan itu untuk mengembangkan diri kita sendiri, yang saya dapatkan dari menurut Bobby DePorter dan Mike Hernachke. Yang kedua, menurut Hamzah, yaitu gaya belajar adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran yang sudah pasti berbeda tingkatannya. Ada yang cepat, sedang, dan lambat. Dan benar, memang benar. Saya pas pengalaman saya di sekolah, ada yang menangkap pembelajaran itu dengan cepat, ada yang sedang, ada yang lambat sekali. Dan terkadang saya suka memperhatikan yang menangkap dengan lambat, ada apa gitu. Ternyata kalau saya teliti lagi, permasalahannya adalah faktor dari lingkungannya, faktor dari teman-temannya. Mereka mudah down, mereka mudah menyerah, mereka mudah merasa mereka tidak bisa. Maka dari itu, segala sesuatu, pembelajaran apapun, jika guru menjelaskan dengan sangat baik pun, ketika mood mereka tidak baik, itu semua seperti angin bagi mereka. Itu yang saya dapatkan selama di sekolah tersebut, Bu. Lalu, untuk yang cepat itu, mereka merasa diri mereka mampu. Mereka merasa diri mereka bisa. Walaupun mereka punya masalah, tetapi mereka bisa, pasti mereka bakal ada di kategori cepat menangkap dan sedang menangkap. Seperti itu. Lalu bisa disimpulkan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya, baik berbeda fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Dan ada 3 macam gaya belajar yang saya tadi sebutkan. Yang pertama, gaya belajar visual. Kedua, gaya belajar auditori. Ketiga, gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat. Maksudnya lebih mudah apa yang kita lihat dalam presentasi. Nah, dan ciri-cirinya adalah gaya belajar visual itu mereka rapih dan teratur. Kedua, mereka tidak mudah terganggu oleh keributan. Ketiga, mereka sulit memahami dengan penyampaian secara lisan apa yang narasumber jelaskan secara omongan. Kadang mereka ini sering sekali menanyakan kepada orang lain, apa sih tadi yang dijelaskan? Bisa diulangi lagi nggak? Nah, itu informasi yang mereka dapatkan, dan kadang mereka lanjut menulis lagi untuk bisa mengingatnya kembali.
Nah, kedua, gaya belajar auditori, yaitu mengandalkan pada pendengarannya untuk memahami dan mengetahui informasi yang jelas dalam pembelajaran. Jadi, mereka mudah mengingat dan memahami segala informasi dari mendengarkan. Ciri-cirinya adalah mereka suka terganggu dengan keributan. Dan kedua, mereka suka musik. Dan ketiga, mereka tidak mahir dalam menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Dan mereka berbicara itu sangat keras dan mendengarkannya, senang mendengarkan. Lalu ketiga, gaya belajar kinestetik. Berpikir lebih baik ketika mereka berjalan atau mudah untuk menangkap dalam mempraktekannya. Jadi, maksudnya adalah dalam pembelajaran, ketika dosen melakukan presentasi dan membentuk kelompok, mereka sangat suka karena mereka bisa mempraktekannya dan banyak gerak karena mereka suka dengan bergerak. Lalu ciri-cirinya adalah mereka tidak bisa duduk diam dengan waktu yang lama. Kedua, mereka peka terhadap reaksi tubuh. Dan ketiga, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak karena mereka tidak bisa diam. Yang saya dapatkan waktu sekolah dan kuliah, pas presentasi, saya kadang bertanya, tipe gaya kinestetik itu seperti apa ya? Lalu saya perhatikan salah satu teman saya, ketika dia melakukan presentasi, saya lihat dia menjelaskan sambil berjalan ke kanan, berjalan ke kiri. Kadang kan seseorang kan menjelaskan cuman hanya badannya saja yang bergerak ke kanan dan ke kiri, tetapi dia tuh berjalan ke kanan dan berjalan ke kiri. Apakah itu yang disebut kinestetik? Saya selalu bertanya, apakah itu yang disebut tipe kinestetik, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa berdiam atau banyak bergerak seperti itu? Apa mungkin iya seperti itu? Dan menurut saya itu tipe belajar kinestetik, Bu. Lalu faktor yang mempengaruhi gaya belajar menurut David adalah tipe kepribadian, lingkungan, kebiasaan, serta berkembang dengan berjalannya waktu dan pengalaman. Jadi, apapun yang mempengaruhi gaya belajar itu merupakan tipe kepribadian kita seperti apa. Kita itu baik atau tidak dalam pembelajaran. Lingkungan itu mendukung kita atau tidak dalam pembelajaran tersebut. Terus kebiasaan kita seperti apa? Kebiasaan kita tuh menuliskah, mendengarkan musikkah, membaca bukukah, atau apapun. Lalu serta berkembangnya dengan berjalannya waktu dan pengalaman. Jadi kita harus banyak-banyak memiliki pengalaman agar dapat memotivasi orang lain, dan waktu itu sangat berharga untuk orang yang mau belajar. Lalu adapun masalah belajar, yang pertama jenis-jenisnya. Yang pertama, yaitu siswa tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan siswa yang lainnya. Kedua, siswa mengalami keterlambatan akademik. Ketiga, siswa sangat lambat dalam belajar, yaitu maksudnya adalah tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Terus siswa kurang motivasi. Itu banyak banget siswa kurang motivasi, bukan karena masalah di sekolahnya, tetapi masalah di rumah mempengaruhinya, masalah lingkungan mempengaruhinya, teman-teman yang mempengaruhinya. Guru bisa saja mengajarkan dengan baik, tapi teman-teman atau lingkungan atau rumah itu yang mempengaruhi masalah hidupnya gitu. Terus sikap kebiasaan buruk itu seperti kayak kita tuh suka bertelepon, suka main HP, suka tidur, suka cuekin guru, suka nggak menghargai guru dalam menjelaskan. Itu banyak banget dalam SMA ini, banyak banget yang saya temukan selama pembelajaran saya, pengalaman saya waktu SMA. Lalu siswa tidak masuk kelas dalam pembelajaran yang tidak disukai. Entah, saya juga bingung ya kenapa siswa banyak yang seperti itu, dan banyak teman saya yang melakukan hal seperti itu. Lalu saya teliti lagi, karena bisa saja faktor dari guru-guru
gurunya terlalu cuek kepada mereka, bukan bodoh amat ya, tidak peduli dengan adanya mereka, maka mereka dan terlalu membuat mereka merasa pembelajaran itu tidak menyenangkan. Jadi mereka bersikap seolah ya sudah, ada guru yang tersebut datang, mereka biasa-biasa saja, bahkan pergi ke kantin seperti itu. Lalu ada siswa tidak sopan dengan guru, itu banyak banget. Saya juga nggak ngerti, itu banyak banget tidak sopan dengan guru. Bahkan di sekitar rumah saya, siswa itu mengejek guru, mengata-ngatai guru, bahkan menganggap guru itu setara dengannya, padahal beliau itu adalah panutan kami, panutan yang harus kami hargai seperti orang tua kami. Tapi banyak siswa yang menganggap seperti itu, dan bahkan guru banyak yang keluar dari sekolah tersebut. Saya ingin sekali melaporkannya, tapi saya bisa apa? Lalu ada kemudian faktor masalah internal dan eksternal. Yang pertama internal biologis, yaitu kemampuan IQ rendah. Kedua psikologis, yaitu kurangnya motivasi dan minat. Lalu sedangkan eksternal yaitu ya guru yang kurang menyenangkan bisa jadi, terus kurikulum sekolah, lingkungan rumah itu mempengaruhi siswa tersebut. Nah, untuk mengatasinya, melakukan identifikasi kasus, yaitu pertama siswa itu dalam kasus seperti apa, kenapa mereka bisa seperti itu. Lalu untuk mengatasinya, lalu jika kita sudah menemukannya, faktor penyebabnya, kita mencoba mencari jalan keluar untuk mengatasinya permasalahan tersebut dan memberikan motivasi selalu. Itu yang saya tangkap dalam pembelajaran ini. Dan adanya prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu kesiapan motivasi, yaitu guru memberikan motivasi agar siswa bersemangat selalu. Kedua, persepsi dan keaktifan, yaitu menjadikan siswa aktif, dan guru dituntut untuk menjadikan siswa aktif. Dan juga ada tujuan dan keterlibatan langsung, yaitu siswa juga harus aktif, jangan guru saja. Jadi memiliki kesadaran masing-masing, yaitu guru memiliki kesadaran untuk aktif dan mengaktifkan siswa, dan siswa juga memiliki kesadaran untuk aktif dalam pembelajaran guru tersebut, seperti itu. Dan perbedaan individual, yaitu biasanya sering mengadakan perkelompokan agar mengetahui perbedaan secara individual, baik dari diri saya dengan teman saya, seperti itu. Nah, terus prinsip transfer, retensi, dan tantangan, yaitu mengadakan diskusi agar saling memahami satu sama lain. Yaitu maksudnya adalah kita sering melakukan diskusi penukaran informasi untuk memahami satu sama lain dan menyerap informasi dari berbagai sumber dengan secara langsung. Yang saya dapat, lalu afektif, yaitu sikap seseorang tertanam dalam diri, yaitu kita harus membentuk sikap kita yang tertanam dalam diri kita. Terus psikomotor itu harus banyak bergerak, yang tadi seperti kayak kinestetik ya, kita memang kita kalau belajar hanya berdiam diri, benar kata ibu, kalau hanya 15-30 itu kita masih bisa konsentrasi. Tapi ketika kita selalu duduk berdiam diri, itu saya merasa saya hilang fokus, saya bingung, saya harus memahami seperti apa ya. Kadang saya harus seperti konsentrasi sekali agar saya tidak mudah berpaling dari materi tersebut dan penjelasan tersebut. Itu yang saya dapatkan. Mungkin lebih baiknya mengadakan ice breaking games sedikit, walaupun itu sebentar, tetapi membuat siswa kembali menjadi semangat kembali dengan banyak bergerak atau melakukan pergerakan. Lalu ada pengulangan, balikan, dan evaluasi, yaitu menguatkan kembali dan memberi evaluasi. Jadi maksudnya adalah ketika guru melakukan melakukan pembelajaran pada hari ini, lalu minggu depannya guru tersebut datang kembali,
tapi dengan mengaitkan pembelajaran yang kemarin dibahas kembali agar kami yang menerima ini tetap masih mengingat pembelajaran sebelumnya dan melakukan evaluasi lagi. Seperti itu yang saya dapat. Mohon maaf apabila saya memiliki banyak kesalahan dan banyak terbata-bata dan masih melihat teks-teks Bu. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.